Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian atau jamaah kajian di rumah kita tercinta, rumah makan gratis. Insya Allah sampai hari kiamat gratis ya Bu. Makanya butuh dukungan dari ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan minimal lewat doa-doa kita, semoga rumah makan gratis ini bukan hanya di Wonosobo, kita buka cabang di Parakan, buka cabang di Temanggung ya, buka cabang sampai di Amerika mungkin, masya Allah ya. Dan mudah-mudahan yang berkembang bukan hanya rumah makan gratisnya juga, tapi berkembang pengajian demi pengajiannya, dan kemudian kita pakai ilmunya. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Ramadan insya Allah beberapa hari lagi akan bersama dengan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan amaliyah Ramadan tentu ya. Amaliyah Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya ibadatun nahar, ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di siang hari di bulan Ramadan. Apa itu? Puasa. Apalagi sholatnya di siang hari, terutama sholat zuhur, sholat asar. Kemudian zikir-zikirnya, kemudian tilawah Qur'annya. Yang kedua ada ibadatul lail, ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di waktu malam. Waktunya membentang dari ba'da maghrib sampai menjelang waktu sahar. Kemudian yang ketiga ada ibadatus sahar, ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Seperti kita membaca 50 sampai 60 ayat sampai menjelang subuh. Maka ibadatus sahar ini ada 2. Yang pertama yaitu makan sahur ya. Saharnya nama waktunya, sahurnya itu nama aktivitasnya. Maka yang paling afdal makan sahur itu 50-60 seperti kita membaca ayat dalam Al-Quran. Jadi artinya kalau subuhnya 4:30, itu maksimal kita makan sahur itu jam 4 Bu. Biar ada keberkahan. Kalau makan sahur kita tidak nurut kepada Rasulullah, nggak ada berkah. Ibu makan sahur 2:30, nanti habis subuh pasti lapar. Kalau lapar hawanya malas. Kalau lagi malas, subuh gak mau jamaah, baca Quran terbengkalai, ya kan? Ngelihat Quran ngantuk, ngelihat selebritis berita melek. Ya, itu gak ada keberkahan. Maka mulai nanti Ramadan besok, kita makan sahurnya itu mendekati azan subuh. Ya.
Kemudian ibadatus sahar yang kedua apa? Wal mustaghfirina bil ashar, memperbanyak istighfar di waktu sahar. Ustaz, waktu sahar itu apa sih? Bukti apanya? Tanda-tandanya kalau ada teriakan assalatu wassalamu alaik, itu waktu sahar, Bu. Ya. Makanya kalau waktu sahar itu sebagai tanda sholat segera ditutup dengan witir, nggak ada sholat malam lagi. Ibu sudah sholat qiyamul lail, ya saya singgung sebentar, mohon maaf kalau sudah saya ceritakan di beberapa tempat. Ibu sholat malam, Rasulullah tidak menyebutkan sholat malam Ramadan itu tarawih. Hampir dipastikan tidak ada satu kitab pun, Quran apalagi maupun hadis, Rasul menyebut sholat tarawih itu nggak ada. Yang Rasul sebut itu dua, kalau tidak qiyamul lail, kalau tidak tahajud. Apa bedanya Ustaz? Qiyamul lail itu kita kerjakan selepas ba'diyah isya tanpa tidur dulu. Itu namanya qiyamul lail. Ya, tanpa tidur dulu. Maka kalau orang kepengen melaksanakan qiyamul lail, sholat di malam hari, terkhusus buat Ramadan, maka dia harus menunaikan sholat isya terlebih dahulu, disambung dengan sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Kalau tarawihnya atau qiyamul lail Ramadan yang berjamaah, maka isya'nya wajib berjamaah. Jangan sampai isya'nya munfarid, sholatnya sendirian, tetapi kok tarawihnya berjamaah. Ini salah kaprah. Banyak orang terkena jebakan iblis yang namanya talbis, jebakan iblis. Salah satunya apa? Bangun malamnya gesit, tapi sholat subuhnya kebablasan. Ya Bu, ini bayar utangnya nggak mau, tapi belanjanya luar biasa. Bayar utangnya nggak mau, tapi infak-infak yang sunnah ayo. Wajib dulu baru sunnah. Yang masih puasa qadha silahkan hari ini puasa qadha dulu. Jangan sampai dilupakan, karena qadha untuk tahun 2024 itu qadha di 2025. Ya. Dan tidak boleh ada puasa dilakukan di bulan Sya'ban kalau dia tidak pernah istiqomah sholat sunnah. Kata Rasulullah SAW, la tuqaddimu sauman aw saumaini illa rajulan kana yasumu falyasum. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah, baik satu hari ataupun 2 hari, kecuali mereka yang sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Misalkan Ramadan jatuh di hari Jumat, misalkan hari Kamisnya dia puasa Senin Kamis, silahkan tafadhol. Tapi kalau ini orang nggak pernah melaksanakan puasa sunnah, maka tidak dibenarkan untuk melaksanakan puasa Kamis kalau besok sudah mulai puasa Ramadan. Ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau sholat qiyamul lail, itu harus sholat isya dulu. Isya harus berjamaah. Ba'diyah isya, kemudian langsung ibu sholat qiyamul lailnya. Dan jangan pernah kita keluar pulang terlebih dahulu sholat tarawih kalau imam dan jamaah yang lain tidak sholat, tidak pulang. Nggak sempurna Bu. Ya, makanya sholat jamaah itu penting. Apalagi yang laki-laki. Kalau ada saudara kita, suami kita, ayah kita, anak laki-laki kita yang sudah wajib sholat, 5 waktunya sholat di rumah, maka jangan kasih sarung, kasih mukena. Ya, itu pondasi yang kokoh loh. Banyak orang terkabul doa asbab suami atau anak laki-lakinya itu menjawabkan sholat berjamaah. Ummil Maktum dikisahkan di dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, dia orang yang buta. Dulu jarak antara masjid dengan rumah di kampung Madinah itu berkilo-kilometer Bu. Dan beberapa meter itu selalu ditemukan yang namanya sumur. Ya apalagi di lokasi Bir Ali. Bir Ali itu tempat kita miqat
buat orang-orang yang transitnya di Madinah. Khusus orang Indonesia biasanya kalau transit di Madinah, dia pasti mikotnya untuk umroh dan hajinya, dia harus ke Bir Ali. Bir itu jamak dari kata-kata bi'run, sumur. Dulu di sana banyak sumur-sumur. Dan dulu setiap sumur-sumur yang kering itu, di dalamnya itu banyak sekali kelabang dan ular. Orang buta itu bilang, "Ya Rasulullah, kalau saya zuhur, asar, maghrib lah, insya Allah saya bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sudah isya subuh ya Rasulullah, saya takut, saya khawatir. Apalagi dari rumah saya menuju masjid itu selalu melewati beberapa sumur." Kata Rasulullah, "La ba'sa 'alaika an tusalliya fil bait." Oh, kalau begitu nggak apa-apa lah buat kamu sholat di rumah. Ketika beliau itu mengucapkan terima kasih ya Rasul, Rasul nanya, "Sini Pak dulu, kenapa ya Rasul? Hal sami'tan nida, apakah Bapak mendengar panggilan azan?" Dengar, wajib buat Bapak untuk menunaikan sholat jamaahnya di masjid. Sholat jamaah power yang luar biasa, ya. Tuh. Nah, kemudian sholat malam itu ada yang namanya sholat tahajud, ya. Sholat yang dilakukan harus terlebih dahulu dengan tidur. Maka boleh buat ibu bapak yang sudah melaksanakan sholat qiyamul lail, malamnya sholat tahajud nggak apa-apa. Saya sudah sholat tarawih Ustaz, apakah nanti malam saya boleh tahajud? Boleh. Yang penting kalau ibu sudah nutup dengan witir, maka pas tahajud nggak usah ditutup dengan witir, ya. Tapi kalau witirnya belum, bisa witirnya digabung pada saat tahajud. Dulu kita mau menyiapkan sahur buat suami, buat anak-anak, bangun tidur, cuci muka, nyalain kompor. Sayang Bu, mulai tahun ini Ramadan, sebelum kita nyalakan kompor, sebelum kita manasin lauk pauk, ngambil wudhu, sholat minimal 2 rakaat. Minta, ya Allah, saya mau masak buat suami, buat anak. Sehatkan suami sedang sakit, bla 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 bla, sehatkan ya Allah. Ingat, doa di waktu sahur itu lebih Allah dengar. Allah malu, dalam hadis qudsi dikatakan kalau ada orang di sepertiga malam berdoa, sebelum dia meletakkan tangannya selesai berdoa, Allah gak kabulin, tuh malu. Saya mau menyediakan minuman buat anak-anak, menyediakan makanan buat anak-anak, ya Allah tolong ya Allah, anak saya sedang melakukan studi di sini, ada yang sedang pesantren, ada yang belum dapat jodoh, ada yang sedang berumah tangga, ya Allah tolong bla 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 bla. Minimal 2 rakaat. Setelah selesai baru kita masak. Ya, suami bangun sholat malam, ya. Anak-anak yang sudah paham dengan sholat malam silahkan dibangunkan. Yang belum paham gak kenapa-napa lah, bangunkan mereka nanti jam 4 kurang 10 menit, sunnah, ya. Kemudian makan, jangan lupa ditutup dengan kurma. Kurma itu adalah makanan sunnah Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan, berbukalah Anda dengan yang manis-manis. Maksudnya tuh kurma, bukan teh botol sosro. Ya, jangan kena korban iklan. Enggak ada kurma Ustaz, apakah teh manis? Enggak. Enggak ada kurma Ustaz, apakah es campur? Enggak. Enggak ada kurma Ustaz, apakah gula aren? Enggak. Air bening. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurma enggak punya Bu. Air putih atau bening. Ini saya praktekkan, saya enggak haus Bu, saya praktekkan. Setelah tenggorokan kita basah, mimpin anak-anak, insyaallah. Yuk sama-sama doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Disambung. Dhahaba dhamahu wa batala fil uruqu wa sabatal ajru insyaallah minal aminin. Ya. Kemudian langsung Allah nunggu doa kita. Jangan sholat maghrib berjamaah dulu. Jangan jangan langsung wudhu. Allah menanti doa kita. Ya Allah,
Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya Allah, kami sekeluarga bisa 1 bulan penuh ya Allah nginep di Mekah Madinah. Ya Allah, doa besok istrinya doa diaminkan oleh suami dan anak-anaknya. Kapan lagi makan satu keluarga di meja makan utuh sempurna kalau bukan Ramadan? Di luar Ramadan kadang istrinya mau makan, suami belum pulang. Suami belum pulang, istri nungguin, anak sudah lapar. Gimana lagi? Ramadan, Masya Allah Bu, Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka oleh Allah, akses ibadah dimudahkan. Ramadan yang gak pernah punten nutup aurat, ketika Ramadan tertutup aurat Bu. Coba sebutkan di saya, pantai mana yang Ramadan penuh dengan wisatawan? Gak ada. Apakah nanti pengajian RMG akan mengadakan plesir ke Gunung Kidul kapan? Tanggal 5 Ramadan. Geblek berarti. Ramadan plesiran gak ada. Sebodoh-bodohnya orang Bu, sepreman-premannya orang, gak pernah sholat, dia tahu diri. Jangan deket-deket, ini Ramadan. Tuh lihat, jangan dusta, jangan bohong, ini Ramadan. Ramadan itu waktunya, musimnya ketaatan Bu, musimnya taat. Mau marah sama tetangga, Ramadan nanti loh pada maghrib. Masya Allah Akbar. Yang gak pernah ke masjid ketika Ramadan sholat lebih awal, karena belum pernah ke masjid, dia sholat di depan imam. Masya Allah Akbar. Ya, Ramadan ketaatan-ketaatan, jangan pernah kita sia-siakan Ramadan kita ini. Bangun, bangkit semuanya. Jadi Ramadan yang terbaik. Nah, di antara amaliyah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu Rasul selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Pernah saya membahas tentang surga itu rindu kepada 4 orang manusia. Biasanya kita kepengen masuk surga, si fulan mau masuk surga. Di Ramadan ini surga memelas kepada Allah Bu. Surga nangis. Allah nanya, wahai surga, kenapa engkau menangis? Ini Ramadan loh. Surga mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati ashkhas. Ya Allah, kami itu kangen, kami itu rindu ya Allah. Kami ingin di bulan ini kami dimasuki oleh 4 orang manusia ini. Siapa mereka wahai surga? Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu mendawamkan istiqomah membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, jangan melulu kajian didatengin, tapi baca Quran gak bisa, malu dengan Quran. Waktu kita nikah, maharnya Al-Quran. Setelah halal, Al-Quran gak pernah disentuh. Yang disentuh cuma istrinya. Al-Quran di Ramadan ini kalau bisa minimal 10 Al-Quran di rumah kita. 1 taruh di teras, 1 taruh di ruang tamu, 1 taruh di ruang tengah di televisi, 1 taruh di kamar kita, 1 taruh di dapur. Lagi bingung, lagi ngelamun, habis mungkin bangun tidur, ya ngambil Quran. Ustaz, apa boleh kita menyentuh Al-Quran tanpa berwudu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan dalam keadaan janabat, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ini diharamkan menyentuh Al-Quran. Kalau mereka yang tidak janabat, tidak dalam keadaan haid, tapi nggak punya wudu, mau megang Quran boleh. Ibu, kalau iseng-iseng ke Jakarta, dari stasiun Mangga Besar sampai menuju UI, itu anak-anak UI yang laki-laki yang perempuan, kalau dia dapat berdiri nggak di bangku, dia langsung keluarkan pocket Quran pocket, dia baca Quran. Kalau seandainya kita baca Quran harus wudu, kasihan yang dagang Quran keliling Bu. Bentar-bentar wudu, bentar-bentar wudu.
Ini para ulama memudahkan nih. Yang penting kita punya mau, ya punya mau. Yang nggak ada Al-Quran di rumah, buka aplikasi Quran. Tapi hati-hati. Mending kita buka Al-Quran daripada aplikasi. Karena aplikasi ini luput daripada tashih para ulama. Ya, ada yang salah penulisannya. Itu sering kita dapatkan di aplikasi Quran. Mending kita ngambil Quran, Al-Quran yang sudah ditashihkan. Tuh. Dan ingat, membaca Al-Quran itu dengan melihat, dan baca Al-Quran tanpa melihat afdol yang melihat, Bu. Bin nadhar, ya artinya itu seperti itu. Nah, kalau seandainya kita lagi baca Quran, nggak wudhu nih, tiba-tiba kita mau kentut, Bu, maka Al-Quran ditutup, langsung letakkan dulu, baru brak bret brok. Ya, jangan mentang-mentang tanpa wudhu nggak apa-apa, kita lagi baca Quran malah kentut, jangan. Itu su'ul adab, jelek adab kita. Ya, di depan cover Al-Quran itu ada petikan ayat suratul Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh. Hunya ke siapa, Ustaz? Hunya kepada Al-Quran. Enggak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang nanti di akhirat. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran di Baitul Makmur, di tempatnya para malaikat nanti, kecuali malaikat-malaikat yang suci, bukan Al-Quran yang ada di dunia ini. Maka yang pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Malu di Ramadan ini beli buku Iqra, belajar. Sayang, Al-Quran itu kelak akan mendampingi kita, Bu, di alam kubur. Suami nggak ada, istri nggak ada, anak-anak nggak ada, aset kita nggak ada, kita baru dikubur. 7 langkah yang antar kita itu minggat, datang ayat-ayat Quran mendampingi kita. Harum, wangi semuanya. Ketika ditanya Anda siapa? Saya adalah huruf-huruf Quran yang selalu kamu baca. Pada saat kamu dalam keadaan sedih, saya dibaca. Nah, hari ini kamu gak ada temannya, saya nemenin kamu. Itu Al-Quran. Jangan melulu kita memberikan sesuatu kepada penghafal Quran, tapi kita gak mau baca Quran. Ibu yang sedang mengandung, kepengen anak saya itu paham Al-Quran, jangan melulu ngambil handphone, diletakin handphone ke perutnya. Bagus, itu gak apa-apa. Cuman yang lebih afdol, ibunya yang baca Quran, bapaknya yang baca Quran. Nidurin cucu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, shadaqallahul azim. Gak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Ya, talil Quran. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang dirindukan surga adalah mereka yang memelihara lisannya, yang menjaga lisannya, baik di luar Ramadan, terlebih di dalam Ramadan. Puasa orang yang khusus adalah mereka yang tidak hanya mampu menahan lapar dan haus, tetapi mereka juga mampu untuk menahan hati dari menyakiti orang. Di antaranya apa? Puasa hati, Bu. Jangan gibah. Ya. Kalau dengerin boleh nggak, Ustaz? Nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan orang yang berpuasa itu bisa batal puasanya, baik pahala maupun puasanya, kalau dia bersekutu dengan ahli ghibah. Ngedengerin tuh ya. Sekarang ghibah nggak di mana-mana, Bu. Di pasar ghibah, pengajian ghibah, ya kan, Bu? Ibu tahu nggak itu sebelah kita, Masya Allah, itu gelangnya gede banget, ya kan? Ibu tahu itu bukan asli, imitasi. Saya tahu belinya tuh di mana, alun-alun, ya kan, Bu? Itu Masya Allah. Mau pengajian, sudah wudhu, sudah cakep, sudah cantik, sudah pakai
pipa paralon. Masya Allah, itu gamisnya tuh beli di mana? Cakep sekali. Giliran yang make musuh kita, wah dia paling Shopee kreditan, ya kan? Hati-hati, saumul qalbi, Bu. Sekarang gibah tuh nggak di mana-mana. Ibu di rumah, gibah masuk ke rumah. Ibu nutup pintu, gibah keluar dari genteng, Bu. Apa? Medsos, ya kan? Subuh-subuh habis baca Quran, mau nunggu bangun anak sekolah, habis baca Quran, habis sholat berjamaah, baru buka mukena, sudah ngambil remote TV, dipencet, cek dan recheck. Selebritis, gibah lagi, Bu. Isinya apa? Nia Ramadhani, Masya Allah. Bunga Citra Lestari, Ustadz hafal, saya juga ngeliat. Astagfirullahaladzim, ya Bu ya. Ini yang saya omongin, ini peristiwa saya sendiri. Yuk sama-sama kita menghindari ya. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Buat siapa? Buat orang yang suka tidur. Tapi nggak semua Ramadan itu harus tidur. Saya sampaikan jangan banyak tidur ya. Nanti Syawal kena penyakit tidur, nanti pelor, nempel, molor ya. Habis subuh tidur, bangun zuhur, zuhur tidur, bangun asar, asar tidur, beduk maghrib, mati. Kebanyakan tidur ya. Hafidul lisan, jaga lisan kita ya. Cek dan dicek, hindari untuk sementara. Monoton cek dan dicek, nanti saja kapan? Ba'da maghrib sambil istighfar ya. Hafidul lisan. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dalam hal ini laparnya karena puasa. Insya Allah. Tadi saya melihat dus-dus banyak ini. Ternyata insya Allah RMG ini setiap iftar, setiap Ramadan nanti akan menyebar 160 ya Bu, 160 dus beserta isinya di dalamnya ya. Mut'imul ji'an ya. Yang mampu donasi 1 dus sudah, nggak usah maksain diri 3 dus ya. Yang 1 dus silahkan ya. Kapan lagi Bu? Jangan dulu kita peduli yang jauh-jauh ya. Palestina kelaparan untuk ada RMG ya. Mudah-mudahan kita nggak mampu ke Palestina, di RMG kita jadi fasilitator ya. Ustadz, saya mau bayar fidyah. Afdol bayar fidyahmu itu ngasih makan orang sampai kenyang, bukan beras. It'amul masakin, orang bayar fidyah itu ngasih makan orang, bukan ngasih beras. Kalau ngasih beras buat orang-orang yang nggak mau repot, yang nggak masak. Kalau sudah ngasih beras, mbok ya ngasih telurnya, mbok ya ngasih sayurnya, mbok ya ngasih uangnya. Nih Bu, beras 1 ton, uangnya nggak ada, masaknya pakai apa? Ini beras 1 ton, lauk pauknya nggak ada, gimana? Akhirnya berasnya dijual, uangnya langsung dibeli paketan buat lebaran. Maka yang lebih afdol it'amul masakin. Fidyah 1, 2, 3, 4, 5 nggak puasa, hari ke-6-nya bayar fidyah 1 sampai 5. Di mana Ustadz bayarnya? Ada alokasi di RMG. Bu, saya titip nih Bu 5 bungkus. Apa? Padang misalkan. Kalau nggak Padang, Pemalang lah, nggak apa-apa gitu, kan? Nasi kotak gitu. Itu Bu, it'amul masakin sampai kenyang. Ini yang lebih afdol. Siapa mereka yang boleh untuk bayar fidyah? Pertama, simbah yang tidak mampu berpuasa. Ya, mampu atau tidaknya berpuasa itu ukurannya mana Ustadz? 1, mungkin dokter. Ya, yang kedua mungkin simbah kita sadar, nah kayaknya Mbah nggak puasa ya. Kenapa Mbah? Kayaknya Mbah nggak kuat. Apa jajal dulu Mbah? Ternyata dijajal, simbah betul kejang-kejang, jangan, ya kan? Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ya bayar fidyah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua, orang yang sepuh yang nggak kuat puasa dan orang sakit tidak harapan buat sembuh. Sepakat para ulama, dia nggak wajib qodok tapi wajib bayar fidyah.
Tapi berbeda pendapat ulama buat wanita yang haid, buat wanita yang menyusui, punten bukan haid, buat wanita yang menyusui, buat wanita yang mengandung, dan buat dua wanita ini ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau dia tidak puasa, dikhawatirkan baby yang sedang disusuinya atau janin yang sedang dikandungnya, maka dia itu cuman mengqadha, nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia qadha juga, fidyah juga. Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi tiga imam, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mengatakan buat yang menyusui, buat yang mengandung boleh tidak berpuasa, monggo bayar fidyah saja. Loh kok begitu Ustaz? Karena ada wanita-wanita yang sangat produktif. Hari ini, tahun ini Ramadan, dia mengandung. Besok bulan Sya'ban tahun depan ngandung lagi, ya kan? Dan gak ada larangan, kita gak minta, ya ngasih Allah. Maka buat orang seperti ini boleh untuk tidak berpuasa dan monggo bayar fidyah. Ustadz milih yang mana dulu istri? Saya milih yang gak qadha tapi saya bayar fidyah. Kemana Ustadz bayar fidyah? Nyari tetangga kita terdekat, Bu. Oh, ada orang ini memang dia gak mampu, bawa kita. Oh, beras, bah ini uang. Ya, jangan nunggu 30 hari, tapi per pekan lah, per minggu kita kasih. Hari ini mungkin kita ngasih beras dengan uang dengan lauknya, besok kita mesen nasi kotak kasih mereka. Selesai sudah. It'amul masakin. Ya, kemudian yang keempat, alladzina shaimuna bi syahri Ramadan. Orang yang didudukan surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Selesai sudah 4 orang didudukan surga. Sekarang kita masuk ke kajian kita, apa sih bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Satu, namanya qiraah, Bu. Apa itu qiraah? Qiraah itu cuma sekedar baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca. Dan qiraah tidak dituntut untuk tahu maknanya. Ya, untuk tahu maknanya. Rasul itu dulu tajadud. Apa itu tajadud ya? Melaporkan bacaannya setiap tahun sekali dalam Ramadan itu kepada malaikat Jibril dengan membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Quran selain bulan Ramadan, itu pahalanya bukan alif lam mim satu pahala, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Alif lam mim berarti 3 pahala dapat. Di bulan Ramadan 3 pahala ini dikali 100 kali lipat. Maka jangan pernah kita melupakan baca Al-Quran. Yang bisa baca Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Al-Falaq baca. Jangan kalau tahun kemarin kita baca Latinnya, hari ini jangan, Bu. Latin itu beda dengan Arabnya. Di Latin itu kita baca nggak sesuai dengan Arabnya nanti, karena Latin itu lahzah orang Indonesia. Kita sekarang saja nyebut husnul khotimah, kita nulis pakai bahasa Indonesia kan salah. H kita nulisnya, bukan H. Husnul itu artinya baik, khotimah akhir yang baik. Tapi ibu nulisnya pakai KH, artinya akhir yang gak baik, Bu. Husnul itu gak baik. Tapi kalau husnul pakai H, itu artinya baik. Ya, tuh. Kemudian qiraah itu baca. Ya, dari kata-kata qara'a, yaqra'u artinya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW membuat satu hadis, mengeluarkan hadis yang tadi saya paparkan. Apa bunyi hadis Rasulullah SAW? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ta'allamu hadzal Qur'an, kata Rasulullah, belajarlah kalian Al-Qur'an. Fa innakum tu'jauna bitilawati bikulli harfin asra hasanat. Karena kelak nanti kamu ketika meninggal akan diberikan kebaikan-kebaikan dari Quran yang kalian baca. Dari satu hurufnya asri hasanat, 10 kebaikan. Quran akan datang
mendampingi kita di alam kubur. Masya Allah. Amma ini la aqulu bi alif lam. Aku nggak mengatakan alif lam itu satu kebaikan, tapi aku katakan alif hasanah, mim hasanah, lam hasanah. Alif kamu dapat kebaikan, lam kamu dapat kebaikan, mim kamu dapat kebaikan. Ini ya. Jadi qiraah. Kemudian selanjutnya namanya tilawah. Ya, tilawah. Saya ngebut nih Bu, ya. Datang terlambat, pulang ngebut lagi. Gak punya otak dasar. Saya jam 9 ditunggu di pengajian tunanetra. Teman-teman tunanetra di Jamiatul Imam. Saya bilang saya bisa ambil Mas, tapi ditunggu ya, agak terlambat. Kenapa? Saya ngisi di RMG. Gak apa-apa Ustadz, maksimal jam 9:15 ya, seperti itu. Ya, semangat. Kemarin Jumat di Masjid Jami saya mendampingi teman-teman Ikatan Disabilitas Wonosobo. Mereka itu semangat juga di sana, Bu. Masya Allah Akbar. Ada yang datang dari Ropo, ada yang datang dari Kepil. Masya Allah, pada hujan besar. Sekarang tunanetranya. Kemudian tilawah. Tadi qiraah, sekarang tilawah. Apa itu tilawah? Dari kata-kata tala yatlu tilawatan. Artinya engkau baca Al-Quran dan engkau tahu artinya itu tilawah. Ya. Kalau qiraah tadi baca Quran gak dituntut tahu artinya, pahalanya sekian. Tapi kalau tilawah, ibu baca Quran tapi tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nyambung dulu ke alhamdulillah, tapi artinya apa ya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini kita bukan saja hatam baca Al-Quran, tapi kita juga hatam terjemah Al-Quran, Bu. Kita melulu diketahui orang Arab ketika di Mekah, di Madinah. Kita lagi baca Quran, semangat, sambil cengengesan, senyum-senyum. Di belakang kita orang Arab nangis-nangis. Bas, kenapa nangis? Ayat yang panjenengan baca itu menceritakan tentang azab kubur. Kok panjenengan gak tahu? Oh pantes, saya gak tahu artinya. Ya kan? Masya Allah Akbar. Ya, nanti kita... Bu, siapa di antara ibu yang pernah menghatamkan Al-Quran? Saya Ustaz. Siapa di antara ibu yang pernah menghatamkan tarjamah Al-Quran? Belum ada. Ya. Yang penting kita sekarang setelah qiraah sudah, kita nanjak ke tilawah, Bu. Baca Quran itu nggak dilihat hatamnya, yang penting dilihat kepemahamannya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib itu nggak akan pindah ke surat yang lain kalau dia belum memahami artinya. Misalkan alhamdulillah artinya kita sudah tahu, belum nyambung ke alif lam mim, dia harus paham dulu artinya saja, bukan tafsirnya, Bu. Kalau tafsirnya ini kita nggak punya kemampuan untuk menjelaskannya kecuali dengan orang-orang yang ahlinya. Karena hati-hati, barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka siap-siap dia akan berjumpa denganku, kata Rasulullah, dan aku akan giring dia atas izin Allah di atas spring bed api neraka jahanam. Makanya hati-hati. Ya, kita mengacu kepada tafsir. Tilawah Al-Quran, orang yang baca kemudian dia pahami artinya. Apa manfaat dari orang yang tilawah Al-Quran? Ada hadis riwayat Muslim nomor 2699 dikatakan, wa majtama'a qaumun ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu komunitas yang dia kumpul di rumah-rumah Allah. Mana rumah Allah itu? Kata Rasulullah, inna buyuti alal ardil masajid, kata Allah. Sesungguhnya rumahku di atas bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi sepakat para ulama, kalau kita kepengen ke rumah Allah berarti kita transit ke musola dan transit ke masjid. Ngapain di sana? Kita berkumpul. Untuk apa? Yatluna kitab Allah. Kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita saling mempelajari Al-Quran di sana. Tadarus artinya. Makanya tadarus yang benar itu bukan
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sampingnya anin naba'il adzim. Bukan. Tadarus yang benar itu dia baca Al-Fatihah 7 ayat, yang lain 7 ayat, 7 ayat, 7 ayat, 7 ayat. Dia baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5, yang lain 1 sampai 5 semua. Jadi pada saat Ramadan berakhir, semuanya menghatamkan Al-Quran. Yang selama ini kita tadarusan bukan menghatamkan, tapi ngejar ingkung. Ya, tuh tadarus Al-Quran yang benar. Kalau kita sudah yaktuna kitab Allah, kita tilawah Al-Quran, maka kata Allah, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan jiwa bagi kita, Bu. Tuh lihat. Orang baca Quran itu nggak turun sakinah ketenangan karena apa? Dia nggak tahu yang dia baca. Kita lihat imam-imam Makkah, imam Madinah ya Bu, atau imam-imam kita di Indonesia. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia melakukan Al-Quran, berhenti sejenak karena apa? Nangis, netesin air mata. Sakinah, tenang, ya Allahu Akbar. Orang yang baca Al-Quran, memahami maknanya, insya Allah bisa menggetarkan jiwa. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah mencucurkan kasih sayangnya kepada mereka yang berkumpul di masjid untuk mentilawahkan Al-Quran. Wa haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya. Artinya apa? Menaungi mereka kelak di akhirat. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fima indahu. Hei malaikat, coba kamu longoklah ke rumahku. Itu siapa saja yang lagi baca Al-Quran? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Allah sebutkan nama-nama kita di Baitul Makmur. Oh ya, itu namanya tilawah. Jadi tilawah, Ustadz mana lebih afdol? Qiraah dengan tilawah. Lebih afdol tilawah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu tahfidz. Ya, bukan hanya baca, bukan hanya tahu artinya, tetapi dia juga belajar untuk menghafal. Siapa yang menghafal surah Muluk, enggak muluk-muluk, yang penting 1 sampai 10 menit, maka Allah akan awetkan jasadnya, Bu. Masya Allah Akbar. Pernah terjadi berita, Bu. Nggak tahu di internet masih ada apa enggak. Saya masih tinggal di Jakarta. Ketika saya masih ngantor di Pekayon Jati Asih, ada pelebaran jalan makam itu digusur-gusur, ya. Di Tanah Kusir, Pondok Kopi itu digusur makam sebanyak 1000-an makam. Gusur tulang, gusur tulang, gusur tulang. Ada ketika digusur bukan tulang, jasad wanita. Itu sudah hampir 35 tahun dimakamkan. Qadarullah ketika telusuri, itu ada kerabatnya. Apa yang dia dawamkan? Dia mendawamkan membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal di dalam seumur hidup kita ada yang kita hafal. Saya hafal Ustadz apa? Surat Al-Ikhlas. Berarti ibu sama dengan anak ibu yang TK, ya kan? Minimal surat Al-Mulk atau tahfidz, ya. Orang yang menghafal Quran itu Masya Allah bisa untuk menarik kerabatnya sebanyak sab'a anfar, sab'a nafarin, 7 orang dari neraka masuk ke surga. Maka siapapun di antara ibu yang punya keturunan, ya, boleh anak sendiri, boleh cucu sendiri, atau boleh anak hasil adopsi atau cucu hasil adopsi, dia hafal Al-Quran sampai kapanpun kelak akan bertemu dengan ibu di akhirat. Ya Allah, mana orang yang pernah mengasuhku ya Allah? Mana orang yang pernah betul-betul mengadopsiku ya Allah? Dia di neraka. Ya Allah, aku gak mau masuk surga sebelum dia engkau angkat dari neraka ke surga. Allah gak kepengen ngelihat penduduk surga itu nangis, Bu. Maka Allah angkat tuh mereka-mereka yang hamalatul Quran. Zaman Rasulullah itu orang yang hafal Quran bukan hafid, tapi hamalah, bisa membawa Al-Quran. Mudah-mudahan 3 metode cara berinteraksi dalam Ramadan ini bisa kita laksanakan bertahap. 1 sampai 10 qiraah,
11 sampai 20 kita tilawah, ya. Kemudian 20, 21 sampai 30-nya kita belajar hafal Al-Qur'an. Cara memurojah Al-Quran hafalan kita kapan? Pada saat kita sholat malam, sholat duha, sholat sunnah, itu hafalan kita baca. Ya, Aisyah mengatakan, aku pernah di hadapan Rasulullah SAW sholat malam, aku megang Quran karena aku belum hafal. Mungkin Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesekali gak kenapa-napa. Tapi nanti ke depannya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hammalatul Quran. Ada waktu 4 menit untuk kita bertanya. Silahkan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, silahkan. Sebelum saya tutup. Oh ya Bu, silahkan Bu. Kalau kita mempelajari hukum-hukumnya itu apa namanya apa? Tajwid. Hukum-hukum apa? Cara membaca Al-Quran. Iya, misalkan ini gimana caranya, guna pada untuk idgham, izhar, ya. Iya, sebelum qiraah kita harus membersamai hukum-hukumnya, Bu. Karena apa kata Rasulullah? Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an la'in lahu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat dia. Loh kenapa? Karena bacanya nggak benar. Ya, punten ibu-ibu yang sering ngaji kahfian bareng-bareng atau sering ngaji yasinan bareng-bareng, ngajinya bagus tapi tolong di sana ada hukum-hukum bacaannya. Ada syakta di Al-Kahfi, ada syakta di ayat pertama. Di Yasin juga ada syakta di ayat pertama. Syakta itu apa Ustaz? Berhenti tanpa napas 2 harkat. Rubba qari'il Qur'an, berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat kita, Bu. Ya, kan sering ngeri. Makanya kita sesekali ngontek guru. Ustadz, ini ada bacanya namanya apa Ustadz? Oh, namanya itu izhar. Cara bacanya gimana Ustadz? Saya praktekkan, nanti ibu lihat di YouTube. Misalkan Misyari Rosid atau siapa, bacaan Al-Fatihah yang benar. Langsung ibu dengerin. Oh, kayak begini. Oh, kayak begini. Itu namanya hukum-hukumnya. Belajar hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran itu kalau bisa sebelum kita membaca Al-Quran, dari Iqra kita belajar. Ya, seperti itu. Makanya saya bilang jangan baca Latinnya. Kalau Latinnya itu kita nggak tahu mana nun mati, mana tanwin, mana doma bertemu dengan huruf apa. Tapi kalau kita baca Arabnya, kita tahu Arabnya karena kita mau belajar, insya Allah kita tahu ini izhar. Mending kita tahu bacanya tapi nggak tahu namanya daripada tahu namanya nggak bisa bacanya. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Ya. Bagaimana mohon tausiahnya, bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang seperti perang itu mohon penjelasan. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Enggak, yang baperan itu bukan hanya orang awam, ustadz juga baperan, ya kan? Apa-apa dibawa perasaan. Rasulullah SAW pernah mendengar Bilal bin Rabah itu dihina. Kamu hitam, punten, kamu jelek, segala macam. Akhirnya Rasul mengatakan, kamu harus minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Sampai kapanpun, saya lupa sahabat yang menghina. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah diterima amal soleh kamu. Nah, kepada Bilal, Rasul mengatakan, Bilal, perbanyak introspeksi diri. Ya, perasaan kamu itu jangan kamu kuasai tanpa iman. Orang bicara seperti itu, yang pertama untuk muji kamu sabar apa enggak? Coba bayangkan Bu, kalau Bilal baperan seperti itu, ya dia langsung dulu itu enggak ada yang namanya nafagin apa-apa MS Glow. Ya kan, bayangkan berapa kilo Bilal harus beli MS Glow. Tapi Rasul mengatakan perbaharui niat kamu. Jajidu imanakum, perbarui imanmu. Untuk apa? Untuk kita nggak selalu baperan. Dengan cara apa ya Rasulullah? Saya memperbarui imannya dengan cara ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua terjadi karena Allah. Saya begini karena Allah. Saya begini nggak pernah pesan.
Siapa bilang suku itu nggak pernah mesen, Bu? Warna kulit nggak pernah mesen. Saya dilahirkan di Jakarta nggak pernah mesen. Ngapain ngeributin sesuatu yang nggak pernah kita mesen? Maka perbanyak istighfar, perbanyak untuk memperbarui keimanan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Satu lagi. Oh iya, silakan. Nanti Ibu setelah ini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau tadi sudah dijelaskan kalau sholat itu kita harus tidur dulu ya. Tapi kalau seandainya kita mengunjungi orang tua yang sudah gerak, Ya. terus kita nggak tidur khususnya, tapi kayak ngantuk gitu, maklum gitu, itu bisa tahajud juga itu. Ya. Kalau seandainya ibu itu tidurnya tanpa gerak kita pantat, ya kan? Itu berarti wudhu ibu masih ada dan ibu tidak dikatakan tidur lepas kontrol. Paham ya, Bu? Makanya bapak-bapak yang Jumatan itu mereka tidurnya tidak sila, tidak menundukkan pantatnya, dia langsung ngegeser aja, dia harus ngambil wudhu. Tapi kalau tidur senyenyak apapun tapi tidak menggeser pantatnya, itu kata para ulama bukan tidur lepas kontrol, maka nggak bisa tahajud, bisanya cuma qiyamul lail seperti itu, Bu. Nanti nggak apa-apa, ada orang yang memang nggak bisa tidur, sudah beli pil koplo nggak bisa tidur, Bu, ya kan? Akhirnya apa? Gimana Ustaz? Saya nggak bisa tahajud. Lo bisa apa? Qiyamul lail, gitu ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mau tanya, ada orang itu utang sudah 1-2 kali, tapi itu tiba-tiba mau utang lagi lah karena yang 1-2 sampai 2 itu belum dibayar, jadi mau utang lagi saya nggak boleh. Saya bilang enggak, ya maksudnya nggak saya kasih. Itu hukumnya dosa apa apa? Ya, Bu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang nenamu ke rumah kita, yang pertama jangan pernah kita itu menghindar. Tamu datang ke rumah kita, itu Allah menghantarkan kemurahan pertolongannya kepada kita. Ketika tamu datang, berarti tamu itu membawa ribuan kebaikan. Ketika tamu itu pergi pamit, dia membuang ribuan kejelekan dari rumah tersebut. Kalau tamu itu datang kepengen minta pinjaman, dan qadarullah ini orang sudah berkali-kali minjam saya, cuman nggak tahu diri ya, Bu ya, nggak terlunasi, maka kita cari alasan pada saat dia keluar dari rumah kita, tidak kesel dengan kita, Bu. Ya, kita kan nggak tahu dia bohong atau enggak. Terus gimana, Ustadz? Kalau saya pribadi, ibu mau minjem berapa? 1 juta. Kemarin kemana? Kok belum dibayar? Maaf Ustadz, saya lagi bla sekali. Ya sudah, Bu, untuk saat ini saya ada 1 juta. Cuman saya punya keperluan. Bilang ibu punya keperluan. Dan memang kan ada keperluan. Apa keperluannya? Beli terasi, ya kan? Sangu anak, ya kan? Buat beli segala macam, itu keperluan. Supaya dia itu tidak doa macam-macam ke kita, 1 juta ambil 10%-nya. Berapa tuh? 100.000. Bu, maaf, hari ini saya nggak bisa minjemin ibu. Nih ada 100.000, ibu bawa. Semoga setelah dari sini ibu ketemu orang yang minjemin 1 juta. Ini ya, Bu ya, dia akan ngucapin terima kasih, Bu. Orang datang ke kita itu kenapa? Karena orang itu tahu kita tuh baik. Dan yang kedua, orang datang ke rumah kita itu atas skenarionya Allah, Bu. Ya, banyak orang-orang tetangga-tetangga kita kenal dia. Kenapa kok dia nggak datang ke rumah yang lain, malah datang ke rumah kita? Berarti Allah tahu kita tuh mampu. Cuman karena Allah lagi nguji kita, dia bisa nggak menghadapi tamunya seperti ini? Bu, ini ada 100.000, ibu nggak usah minjem, ini buat ibu saja. Mohon maaf ya, dia ngucapin terima kasih ya, Bu ya. Semoga ibu lancar segala-galanya, lancar BAB-nya, lancar tipisnya, ya kan? Ibu lancar BAB nikmat loh. Banyak orang yang nggak lancar BAB perutnya sakit, ya kan? Lancar semuanya. Coba kalau sudah datang, begitu naik ojek, jalan kaki, menaruh harapan ke kita, ternyata kita bilang maaf, gak ada, sana pulang.
baru nutup pintu doa, ya Allah bakar rumah ini ya Allah. Ya kan? Orang yang terzalimi itu makbul, Bu. Kita itu diuji sama Allah. Kita bisa nggak menghadapi tamu seperti itu? Maka tamu datang nggak perintah kita, nggak disuruh, Allah yang nyuruh kalau Bu. Gitu ya Bu. Allahu a'lam bishawab. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini membawa ketenangan buat kita semuanya untuk menghadapi Ramadan. Semoga Ramadan menjadi berkah buat kita semuanya. Aku qouli hadza, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.